Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman belajar semuanya. Dengan saya Novalinda, pengampu mata pelajaran Sosiologi Pendidikan Kesetaraan paket C SPNN SKD Bengkulu Tengah. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang modul 13 dengan tema bertahan atau hancurkan. Di unit pertama itu dengan judul Bijaknya Masyarakatku. Seperti kita ketahui bahwasanya Indonesia itu memiliki daerah yang begitu luas, terbentang dari Sabang hingga ke Merauke. Nah, masyarakat Indonesia sendiri tinggal dengan kontur geografis yang memiliki ciri khas masing-masing daerah yang berbeda-beda. Tentu dengan perbedaan alam, perbedaan tempat tinggal mereka itu akan mempengaruhi tatanan kehidupan mereka yang bermuara kepada kearifan lokal yang berbeda di antara daerah masing-masing. Nah, apa itu kearifan lokal? Mari kita bahas. Kearifan lokal pada pertemuan kali ini kita akan membahas poin pertama yaitu pengertian, yang kedua ciri-ciri kearifan lokal itu, yang ketiga bentuk-bentuk kearifan lokal, yang keempat tipe-tipe kearifan lokal, dan yang kelima fungsi kearifan lokal itu. Baik, yang pertama kita sering mendengar kata kearifan lokal. Namun apa sebenarnya kearifan lokal itu? Kearifan lokal itu merupakan nilai-nilai luhur yang menjadikan tatanan dalam kehidupan dalam suatu masyarakat. Itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengembangan Lingkungan Hidup. Jadi nilai-nilai luhur, baik dari nilai-nilai luhur yang menjadikan tatanan kehidupan pada suatu masyarakat. Otomatis dengan demikian antara masyarakat di satu tempat dan daerah lain itu memiliki keunikan masing-masing. Yang kedua ciri-ciri. Apakah semua budaya itu termasuk dalam kearifan lokal? Kita lihat dulu ciri-cirinya. Nah, setidaknya kearifan lokal budaya bisa dikatakan mungkin masuk ke dalam kearifan lokal itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kearifan lokal itu bisa bertahan dari gempuran budaya luar. Yang kedua, kearifan lokal itu mampu mengembangkan sumber daya manusia yang ada di sana. Yang ketiga, kearifan lokal tersebut bisa mengakomodir antara kebutuhan kebudayaan luar dan kebudayaan daerah itu sendiri. Terakhir, kearifan lokal itu apabila kebudayaan tersebut bisa mengintegrasikan antara kebudayaan luar dan kebudayaan di daerah masing-masing. Poin ketiga, bentuk-bentuk kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu punya bentuk-bentuknya ya teman-teman. Bentuk-bentuknya ada dua. Yang pertama tangible, artinya dia berbentuk. Yang kedua intangible, artinya abstrak, tidak berbentuk. Yang berbentuk itu seperti apa? Yang pertama, bisa berbentuk kontekstual. Bisa itu berupa secara daun lontar, bisa itu berbentuk buku. Yang kedua, berbentuk bangunan. Bisa misalnya kita ambil contoh ya. Untuk di Sumatera sendiri, dari Aceh sampai ke ujung di Lampung itu punya rumah dengan ciri khas masing-masing. Di Aceh mereka menyebutnya rumah Aceh, di Sumatera Barat mereka menyebutnya dengan rumah gadang, dan rumah Aceh itu punya keunikan tersendiri, begitu juga dengan rumah gadang. Kemudian yang ketiga bisa berbentuk cagar alam, contohnya dari keris, misalnya juga berbentuk bangunan candi. Nah, itu yang berbentuk atau tangible. Kalau yang intangible dia tidak berbentuk, dia abstrak. Contohnya seperti petuah, pesan-pesan dari tetua-tetua terlebih dahulu kepada generasi-generasi muda. Yang keempat, tipe-tipe kearifan lokal. Kearifan lokal itu punya tipe-tipe. Yang pertama, tipe kearifan lokal yang berhubungan dengan makanan. Jadi, misalnya ya, untuk di Indonesia bagian timur, misalnya di Maluku, itu mereka punya kebiasaan makan tuh dengan tumbuhan sagu, olahan dari sagu, atau istilahnya mereka menyebutnya dengan pepeda. Terus mereka juga punya kebiasaan misalnya itu makan ikan sarden yang kecil-kecil. Tujuannya mereka punya pelestariannya lewat makanan itu. Sedangkan untuk Indonesia di bagian barat, mereka konsumsinya padi, jadi beras, jadi makanannya nasi. Nah, tipe yang kedua itu kearifan lokal yang berhubungan dengan pengobatan. Sudah menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, terutama Pulau Jawa. Mereka itu bisa mengolah
hasil-hasil bumi seperti jahe, kencur, itu mereka bisa mengolah menjadi jamu, dan itu obat tradisional yang menjadi kearifan lokal bagi masyarakat di Jawa. Yang ketiga, itu kearifan lokal yang berhubungan dengan produksi. Contohnya, pada masyarakat Bali, mereka itu punya sistem tatanan pengairan sawah yang disebut dengan subak. Jadi mereka sudah mengatur pengairan di sawah itu seperti apa. Mereka juga punya tatanan dalam bertani dengan sistem punden berundak-undak, seperti itu. Yang keempat, tipe kearifan lokal yang berhubungan dengan hubungan manusia. Yang kelima, tipe kearifan lokal yang berhubungan dengan bentuk bangunan. Balik lagi seperti rumah adat tadi, berbeda-beda antara Pulau Sumatera. Seperti di Indonesia Timur, mereka itu punya bentuk rumah adat yang di atasnya mereka sengaja menyimpan untuk cadangan pangan mereka, hasil-hasil kebun mereka, hasil-hasil panen mereka disimpan. Berbeda dengan di Pulau Sumatera itu mereka punya rumah panggung, di bawahnya itu dijadikan bisa tempat berternak, bisa sebagai perlindung mereka di saat hewan-hewan buas, itu di zaman dulu seperti itu. Baik, yang terakhir, fungsi kearifan lokal. Nah, apa kira-kira fungsi kearifan lokal? Dari pengertian, bentuk dan tipe, serta ciri-ciri tadi, bisa kita simpulkan kearifan lokal ini memiliki fungsi. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, pengembangan dan konservasi sumber daya alam. Yang keempat, bermakna sosial. Yang kelima, bermakna etika dan moral. Dan terakhir, keenam, bermakna sosial. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Tema kita kearifan lokal. Semoga dengan materi ini kita semakin memahami apa itu kearifan lokal, dan kita bisa benar-benar merasakan dan paham kearifan lokal di daerah kita sendiri dan bisa mempertahankannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di